Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ngaji. Sekarang kita akan mengaji kitab Safinah. Permasalahan yang sangat penting di kehidupan kita tentang bagaimana cara wudu yang benar, cara salat yang benar. Wudu itu kalau dibacanya wadu, maka itu air yang digunakan untuk wudhu, jadi airnya. Tapi kalau dibacanya domah, wawuhnya seperti wudhu, maka ini sesuatu pekerjaan yang menggunakan air pada anggota tertentu yang diawali niat. Anggota tertentu itu apa? Wajah, kedua tangan, rambut kepala, kedua kaki. Hikmahnya apa sih orang wudhu itu? Hikmahnya supaya menggugurkan dosa yang diperbuat oleh manusia. Seperti Nabi Adam ketika dilarang memakan buah khuldi, Nabi Adam jalan kaki menuju pohon dan melihat pohon itu, maka dibasuhlah wajah, diusaplah rambut kepala, dibasuhlah kedua tangan, dibasuhlah kedua kaki, supaya dosa-dosanya ini rontok ya. Karena sholat itu munajat ila Rabb, berbisik kepada Allah, munajat kepada Allah, menghadap kepada Allah, maka diperintahkan untuk bersuci dulu supaya bersih. Jangankan menghadap Tuhan, jangankan menghadap pejabat saja kita persiapan rapi, bersih, apalagi menghadap sang Khalik, sang Pencipta. Masa menghadap Allah pakai kaos yang bolong, terus kotor, tidak bersuci dulu, secara etika tidak pas. Maka harus suci dulu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang dibasuh anggota-anggota tertentu? Karena itulah tempatnya melakukan kesalahan. Dari wajah, tangan, kaki, rambut kepala. Maka supaya dosa itu rontok. Ada lagi kaul yang sahih mengatakan bahwa atau wudu itu diwajibkannya ketika perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Mulai dari situ diwajibkannya wudu. Ketika itu malaikat Jibril datang dan mengajarkan kepada Nabi Muhammad tentang wudu. Pertama, kewajiban wudu itu adalah niat. Karena sahnya amal itu dengan niat. Orang itu tergantung niat. Niatnya wajib jadi wajib, niatnya sunnah jadi sunnah. Niatnya ibadah jadi ibadah, niatnya adat jadi adat. Jadi niat itu membedakan mana yang wajib dan mana yang sunnah, mana yang adat dan mana yang ibadah. Jadi membedakan antara wajib dan sunnah. Dan sebelum membasuh wajah, disunahkan juga membasuh kedua telapak tangan. Ini kesunahan supaya dapat sunnah. Kalau tidak niat maka tidak dapat pahala. Lam yahsil lahu sawabaha, tidak dapat pahalanya. Yang kedua, membasuh wajah. Fardunya wudu membasuh wajah. Dari mulai mana sih batasnya wajah? Mulai tumbuh rambutnya kepala. Min mana biti sya'ri ra'si. Min mana biti sya'ri ra'si. Jadi di sini. Ya, ini mulai wudu dari sini sampai ila muntahar daqani atau wa akhirul lahya. Jadi tempat tumbuhnya jenggot. Kalau ini janggut, terus kali ini jenggot. Jadi mulai basuhnya dari atas ke bawah, dari sini sampai sini. Kalau dari samping, ini dari kuping, ya, centil-centilannya kuping nih, sampai ke sini. Ini batas wajah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan, ya, membasuh kedua tangan.
beserta sikutnya. Nah, ini yang banyak sekali yang belum tahu, membasuh tangan hanya batas sini saja, tapi dilebihkan dikit ya, dilebihkan dari sikut. Misalkan tidak ada tangannya, ya gimana ya, di tempat asal keduanya itu, kira-kira tempat tangan di mana, ya di situ. Yang keempat itu mengusap rambut kepala semuanya, artinya kita basuh, kemudian tarik ke belakang, ke depan lagi, tarik ke belakang, ke depan lagi, sampai 3 kali tarik ke belakang. Eman-eman rambutnya misalkan sudah diminyakin, ya udah sebelahnya aja, atau sebagiannya aja, itu sudah sah. Yang kelima itu membasuh kedua kaki. Tertib, artinya tertib dalam melakukan wudhu, dari mulai wajah, kemudian tangan, kemudian rambut kepala, kemudian kaki, runtut, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ketika membasuh wajah, apa doanya? Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wa taswad wujuh. Ya Allah, putihkanlah wajahku di hari wajah-wajah ada yang putih, ada yang hitam. Kemudian ketika membasuh kedua tangan, wa ma'atili kitabi biyamini, ya Allah, berikanlah kitab catatan amal baik pada tanganku. Ini kitabi bisimali, dan jangan berikan kitabku pada tangan kiri, alamat celaka. Kemudian ketika membasuh rambut kepala, itu doanya Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah, halangilah rambut kepalaku dari jilatan api neraka. Kemudian ketika membasuh kaki, Allahumma sabbit qadami ala sirati yauma tazalul aqdam. Ya Allah, tetapkanlah saya melewati jembatan siratal mustaqim dengan selamat. Itu doa atau sunnah-sunnah ketika kita membasuh anggota wudhu, itu ada doanya semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.